Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengar dan selalu kita dengar melalui Renungan 79. Setiap harinya ini akan membangkitkan kita untuk kita terus tetap mengalami kemajuan di dalam Tuhan. Mari kita akan sama-sama belajar renungan firman Tuhan hari ini sampai pada bacaan kita di Kejadian pasal 22. Hari ini kita akan kembali belajar melalui pembacaan kita. Kejadian 22 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Haleluya, puji Tuhan. Saya memberikan tema hari ini, iman yang bergerak. Observasi tokoh-tokoh yang ada di dalam kisah ini adalah ada Allah yang berfirman, ada Abraham, ada Ishak, dan ada 2 bujang yang beserta dengan Abraham. Peristiwa ini terjadi atau kisah tentang Allah berfirman kepada Abraham supaya Abraham menyerahkan anak tunggalnya untuk sebagai korban bakaran di salah satu bukit, yaitu di Moria. Ya, interpretasi yang kita dapat pelajari hari ini tentu saja memiliki orang yang dikasihi, kalau boleh kita tidak akan pernah berpisah. Atau kalau boleh kita tidak pernah mengalami yang namanya kehilangan orang yang kita kasihi. Siapa yang mau kehilangan? Siapa yang mau mengorbankan orang yang paling kita kasihi, melepaskan orang yang kita cintai? Tentu saja ini bukan suatu perkara yang mudah. Tetapi hal ini terjadi atas kehidupan Abraham. Abraham disebut sebagai bapa orang percaya yang sangat mengasihi Tuhan. Dan kasih daripada Abraham kepada Tuhan ini, Tuhan mau menguji. Tuhan mau melihat sejauh manakah cinta Abraham kepada Tuhan. Apakah lebih mengasihi Tuhan atau lebih mengasihi anak tunggalnya atau putra tunggalnya yang sudah dinantikan bertahun-tahun, lalu ketika dia mendapatkannya Tuhan mau ambil. Tentu saja ini bukan sesuatu hal yang mudah yang dialami oleh Abraham. Dan kita melihat dalam kesetiaan dari Abraham, rasa cinta, rasa kasih Abraham kepada Tuhan ternyata dapat menjadikan hati Abraham itu tetap memprioritaskan Tuhan, tetap menomorsatukan Tuhan, sekalipun selama ini dia sudah bergumul untuk mendapatkan seorang putra. Dan ketika dia memiliki putra, maka kalau kita melihat Tuhan mau minta, dan seperti apakah kasih daripada Abraham kepada Tuhan? Apakah lebih besar daripada kasihnya kepada putra yang dikasihinya? Kita melihat bukti dari kasih Abraham kepada Tuhan adalah dia rela memberikan anaknya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Diminta untuk menjadi korban bakaran, harus membunuh anaknya sendiri. Ini sesuatu hal yang sangat berat tentunya bagi kita secara manusia, Bapak Ibu. Demikian juga Abraham juga adalah seorang manusia sama seperti kita. Tetapi hatinya
dia benar-benar memiliki hati yang sungguh kepada Tuhan, hati yang penuh kepada Tuhan, sehingga dia ingin melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan, yaitu memberikan anaknya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Keteladanan iman daripada Abraham ini terus bergerak maju sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Bagaimanakah apabila peristiwa ini terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu? Tentu saja kita sebagai orang-orang beriman, mungkin secara manusia kita menimbang-nimbang, kita memikirkan hal-hal, apakah benar ini suara Tuhan, apakah benar yang diminta oleh Tuhan ini adalah sesuatu yang harus kita korbankan dengan hati yang mungkin sakit, dengan hati yang mungkin sesak, sulit untuk melakukannya. Namun kita melihat teladan iman daripada Abraham ini menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa perjalanan rohani harus kita melakukannya bergerak maju. Ada hal-hal yang harus kita kesampingkan. Bukti iman Abraham yang terus bergerak adalah yang pertama, kalau kita melihat dalam bacaan-bacaan kita, yaitu Abraham dimulai dari mendengar, ya. Ayat 1, ia berfirman kepadanya. Abraham, ini adalah firman Tuhan. Dan ketika Tuhan itu berfirman kepada Abraham, dia mendengar baik-baik yang dikatakan oleh Tuhan. Kalau dia tidak mendengar baik-baik, dia bisa salah mendengar. Apa yang disampaikan oleh Tuhan juga bisa meleset, bisa tidak tersampaikan dengan baik. Tetapi karena Abraham memberikan pendengaran dengan baik, pendengaran yang fokus, tertuju benar-benar kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dia mendengarkan sampai mengerti apa yang disampaikan oleh Tuhan, supaya dia tahu pasti apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang disampaikan oleh Tuhan kepadanya. Orang yang menghormati Tuhan, dia akan mendengar sungguh-sungguh apa yang jadi firman Tuhan. Dia tidak meremehkan firman Tuhan, tidak meremehkan perkataan Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 13 ayat 13, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Abraham tahu betapa dia sangat menghormati Tuhan, sangat mencintai Tuhan dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Itu sebabnya dia tidak mau meremehkan satu kata pun dari firman yang diucapkan oleh Allah sendiri kepadanya. Dia dengar baik-baik untuk supaya dia mengerti apa yang Tuhan beritahukan kepadanya untuk dia lakukan. Tidak meremehkan firman Tuhan. Orang-orang yang menghormati Tuhan saat beribadah, mendengar firman Tuhan, pasti akan memberikan perhatian penuh kepada firman Tuhan. Waktu kita mungkin sudah memberikan waktu, sudah memberikan tenaga, waktu kita datang beribadah di gereja, Bapak Ibu, mari kita belajar seperti Abraham, memberikan perhatian penuh, fokus kepada apa kata Tuhan, supaya tahu Tuhan mau berbicara apa kepada saya. Tuhan mau menyampaikan sesuatu yang baik kepada kita. Itu adalah hal-hal yang berguna, juga mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu sebabnya mendengarkan firman Tuhan dengan baik, supaya kita tahu apa kata firman Tuhan bagi kita. Seperti Abraham, mendengarkan dengan baik, menyimak baik apa yang difirmankan Tuhan kepadanya. Lalu kalau sudah mendengarkan, yang dilakukan oleh Abraham tetap di ayat 1 adalah dia merespon. Respon tiap-tiap orang ketika mendengarkan sesuatu itu pasti berbeda-beda. Ada yang acuh tak acuh, ada yang mengabaikan, atau bahkan hanya cukup dengar tapi tidak mendengarkan, ya, tidak memperhatikan dengan baik. Tetapi Abraham, karena dia mendengarkan baik-baik,
fokus akan firman Tuhan, maka dia merespon dari apa yang difirmankan Tuhan. Dia dikatakan di ayat 1 itu, lalu sautnya, ya Tuhan. Ini respon. Kalau ada orang yang mengajak berbicara kepada kita, kita merespon, menanggapi. Dan ini yang dilakukan oleh Abraham. Ya Tuhan, ini adalah wujud bahwa Abraham mendengarkan waktu Tuhan Allah berfirman kepadanya. Orang yang mendengarkan sungguh-sungguh itu pasti akan meresponi apa yang didengarnya. Respon Abraham sangat baik dengan apa yang diucapkan kepada Tuhan atas dirinya, ya. Respon seseorang itu menunjukkan bagaimana pribadi dari orang itu sendiri, entah itu baik, entah itu buruk. Itu sebabnya meresponi sesuatu hal dengan cara yang baik, pendengaran yang terbaik, maka kita pasti akan menerima sesuatu yang baik juga. Yang ketiga yang dilakukan oleh Abraham adalah ketika dia memiliki iman yang terus bergerak di dalam dirinya. Dia mendengar, dia merespon, lalu apa yang direspon daripada Abraham, apa yang difirmankan oleh Allah di ayat yang ketiga adalah dia melakukan seperti yang difirmankan Tuhan. Di ayat yang ketiga, apa yang diperintahkan oleh Tuhan adalah supaya dia pergi membawa putra tunggalnya untuk menjadi korban bakaran, dan yang dikerjakan oleh Abraham adalah dia melakukan seperti yang difirmankan Tuhan. Di ayat yang ketiga di sana dikatakan, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya dengan membawa putranya seperti yang difirmankan Tuhan. Kita melihat Bapak Ibu bahwa mendengar baik-baik supaya tidak salah melakukannya. Dan Abraham karena dia mendengarkan baik-baik, dia meresponi apa kata Tuhan, dan dia dapat melakukannya dengan tepat seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Melakukan apa yang didengar dari firman Tuhan adalah bukti penundukan diri Abraham kepada Allah. Luar biasa. Lalu buah dari iman Abraham apa? Ayat 10 sampai ayat yang ke-12, dia menerima mujizat. Ada mujizat seperti yang diimani oleh Abraham, bahkan itu diutarakan kepada putranya. Allah akan menyediakan putraku, ya. Nah, ini adalah satu perkataan iman. Sekalipun secara manusia pasti dia sedih, dia harus menyembelih putranya sendiri. Dia sudah membawa pisau, dia sudah membawa kayu api, dan tetapi imannya sekalipun berat dia tetap melangkah. Dia tidak tahu ke depannya bahwa Tuhan memang sudah menyediakan domba pengganti anaknya, tetapi dia cukup kerja saja, melakukan saja apa yang difirmankan Tuhan. Ternyata di depan sana sudah ada mujizat yang disediakan oleh Allah sebagai pengganti daripada Ishak. Ibrani 10 ayat 35, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Orang yang percaya kepada firman Tuhan ada upah besar yang menanti, dan seperti yang dia imani, demikian itu juga yang dikerjakan Allah di dalam dirinya. Aplikasi yang dapat kita kerjakan adalah kita tetap fokus kepada Tuhan. Kita belajar memprioritaskan Tuhan dan juga berjalan sesuai dengan apa kata Tuhan. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ini adalah berita sukacita bagi kita Bapak Ibu, bahwa orang-orang yang terus percaya, berpengharapan kepada Tuhan,
imannya tidak akan berhenti sampai di sini, tetapi terus maju, terus bergerak, mengalami kebangunan rohani setiap hari, terus mengalami peningkatan iman setiap hari, sampai kepada kesempurnaan yang dikehendaki oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita, kiranya kita menjadi orang-orang yang beriman, dan iman kita terus bergerak maju untuk kita semakin mempermuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kita yang memuliakan Tuhan. Mari kita terima firman Tuhan ini dengan sukacita, dan terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu mendengarkan Renungan 79 setiap harinya. Dan apabila Bapak Ibu diberkati, ingin menyampaikan kesaksian atau pokok-pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813-274-288. Mari kita bersyukur, terima firman Tuhan ini dengan sukacita. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah kami sebagai orang-orang beriman belajar untuk mengerti kehendak Tuhan, dan kami ketika beriman, iman kami terus bergerak untuk dapat mencapai kepada kesempurnaan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolonglah kami umat-umat-Mu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih-Mu. Dan dalam mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan, kiranya kami umat-umat-Mu dipenuhi seluruh kepenuhan Allah. Terima kasih, kami bersyukur, terima firman Tuhan dengan sukacita. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.